Warren Buffett pernah berkata, price is what you pay, value is what you get. Kemampuan berinvestasi tidak cukup berfokus pada ketersediaan dana dan kenaikan harga saja, seorang investor perlu juga memperhatikan data dan kondisi pasar yang ada. Kami dari tim Roosevelt akan memaparkan hasil analisis kami terhadap emiten IRA. Berikut analisis kami. Selama 1 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pada jumlah investor pasar modal di Indonesia. Pada data berikut, ada kenaikan jumlah investor secara signifikan sebesar 56% dibandingkan dengan 2019. Hal ini berpengaruh terhadap rata-rata frekuensi perdagangan di Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Pernyataan ini didukung oleh Wimbo Santoso selaku Ketua OJK yang menyebutkan bahwa pasar modal Indonesia tercatat semakin liquid dan solid di tahun 2020. Selain adanya fenomena kenaikan jumlah investor pasar modal di Indonesia, terdapat juga fenomena kenaikan harga saham pada emiten-emiten yang bergerak di sektor farmasi, seperti pada Kimia Farma dengan kode saham KF naik 249% pada akhir 2020, selanjutnya INAF naik 277%, dan IRA naik 578%. Kenaikan harga saham hingga 500% ini disebabkan karena adanya pengaruh sentimen permintaan jarum suntik dan pengadaan alat tes swab antigen yang ditopang oleh IRA. Karena adanya peningkatan harga saham yang cukup drastis, hal ini menjadi daya tarik bagi kami untuk melakukan valuasi saham IRA dan mencari nilai wajarnya. Kami merumuskan beberapa masalah untuk mengambil keputusan investasi, yaitu dengan mempertimbangkan analisis ekonomi secara global dan lokal, analisis laporan keuangan, risiko investasi, tata kelola perusahaan, serta menghitung valuasi saham yang dimiliki oleh IRA dengan metode discounted cash flow atau DCF. Namun, proses penghitungan valuasi melibatkan asumsi pribadi kami, sehingga hasil yang ditemukan dapat berbeda dengan hasil analis lain. PT Tamatan Raya Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak pada sektor industri farmasi yang didirikan pada tanggal 30 November 1998 dan mencatat sahamnya pada Oktober 2019 dengan kode saham IRA. IRA berfokus pada penyediaan alat kesehatan dengan pasar utama pemerintah, PMI, dan BKPN. IRA dipimpin oleh komisaris dan direksi profesional di bidangnya dengan Heru Firdausi Syarif dan sebagai direktur utama yang mulai karir di IRA sejak tahun 1997. Ekonomi global mengalami penurunan sejak kuartal 1 tahun 2020 dan Indonesia sendiri mengalami penurunan sejak triwulan 1 2020 dengan titik terendah berada pada triwulan 2 sebesar minus 5,32%. Pandemi juga memberi dampak pada seluruh sektor bisnis termasuk sektor farmasi yang awalnya pada sejak awal 2020. Namun sektor farmasi sudah dapat kembali pulih pada akhir tahun. Pemulihan pada sektor farmasi Indonesia didukung oleh kebijakan pemerintah terkait peningkatan porsi anggaran kesehatan serta terjadi peningkatan pada jasa kesehatan kegiatan sosial Indonesia sebesar 8,71% pada akhir tahun 2020. IRA sudah mengalami peningkatan sebelum pandemi dengan CAGR tahun 2018 sampai 2020 sebesar 29,8% dan diprediksi akan terus menaik. Kami menganalisis industri yang dibagi menjadi 3 sisi, yaitu supply chain, manufaktur, dan penjualan. Pada sisi supply chain, sektor farmasi masih mengimpor 90% bahan bakunya yang menjadikannya rentan terhadap perubahan kurs. IRA juga mengalami peningkatan permintaan yang tinggi pada 3 tahun terakhir yang menyebabkan penumpukan pesanan kekurangan tempat penyimpanan. Pada sisi manufaktur, terjadi peningkatan industri perangkat medis berdasarkan data Kementerian Kesehatan dalam 5 tahun terakhir, dari 193 industri menjadi 819 industri. Pemerintah juga secara konstan meningkatkan porsi anggaran kesehatan terhadap APBN pada tahun 2020, meningkat sebesar 5,2% yang diprediksi akan meningkat. Pada sisi penjualan, terjadi peningkatan penjualan yang berkembang secara pesat dengan peningkatan pendapatan bersih sebesar 100,1%. COVID-19 juga memberi dampak jangka panjang dan jangka pendek pada sektor farmasi. Pada jangka pendek, industri akan mengalami peningkatan permintaan dan pada jangka pendek diprediksi akan terus memperlambat perkembangan. Pada IRA, dampak jangka pendek sudah terjadi dengan peningkatan profitabilitas tahun 2020, sehingga IRA harus menyiapkan strategi untuk dampak jangka panjang. Dalam analisis laporan keuangan, kami berfokus pada perbandingan tahun 2019 dan 2020. Pada pos pendapatan, IRA berhasil meningkatkan penjualan hingga 100% dan diikuti peningkatan laba bersih serta EPS masing-masing 82% dan 54%. 3 penyumbang terbesar pendapatan IRA adalah dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan yang berkontribusi sebesar 28%, kemudian dari PT Indofarma Global Medica sebesar 13%, dan dari BNPB sebesar 10%. Bergeser pada pos aset, ekuitas, dan liabilitas, di mana pada bagian ini juga terjadi peningkatan. Aset meningkat sebesar 64%, ekuitas naik tipis di angka 3%, dan liabilitas melambung sebesar 200%. Menurut Direktur IRA, Pratoto Satno, kenaikan liabilitas dikarenakan pembelian produk yang besar dilakukan secara kredit. Pada bagian rasio profitabilitas, ROA naik tipis sebesar 1,1%, kemudian disusul dengan kenaikan ROE dan NPM masing-masing 10,9% dan 0,2%. Tim kami telah melakukan valuasi pada emiten IRA dengan metode DCF dan pendekatan dividen discounted model.
Baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan bisa dilihat dari seberapa mampu perusahaan menghasilkan arus kas. Dengan demikian, kami meyakini bahwa metode valuasi DCF adalah metode yang paling baik. Dalam melakukan perhitungan valuasi, kami membaginya dalam 3 kelompok perhitungan. Pertama, menentukan suku bunga bebas risiko, menentukan besaran beta IRA, dan expected return. Kemudian kami akan menghitung sustainable growth rate dengan membuat asumsi tingkat ROA, menghitung dividend payout ratio, dan memprediksi cash flow di masa depan dengan hasil akhir berupa valuasi saham IRA. Pertama, kami menentukan suku bunga bebas risiko sebesar 4%. Angka ini kami peroleh dari LPS yang menurut kami, angka ini adalah angka yang paling ideal mengingat kondisi ekonomi yang belum pasti. Beta saham IRA ada di angka 0,87 kali, besaran expected return yang kami tentukan ada di angka 6% dengan merujuk pada rata-rata kenaikan IHSG 10 tahun terakhir. Dari ketiga poin ini, kemudian kami menemukan tingkat diskonto sebesar 5,8%. Setelah menemukan tingkat diskonto, kami menghitung tingkat ROI dan dividen payout ratio yang masing-masing ada di angka 19,5% dan 30%, sehingga kami mendapatkan besaran sustainable growth rate sebesar 13,6%. Bagian selanjutnya adalah kami mengestimasikan cash flow di masa depan. Kami menggunakan dividen di tahun 2021 sebesar Rp12 untuk memprediksi pertumbuhan cash flow di tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2030, kami memprediksi bahwa IRA akan mampu menghasilkan dividen sebesar Rp33. Pada bagian akhir perhitungan valuasi, akhirnya kami menemukan bahwa nilai wajar dari saham IRA adalah sebesar 773 per lembar saham. Dengan valuasi tersebut, maka kami memutuskan bahwa kami akan melakukan sales terhadap saham IRA dengan target downside minus 59% terhitung sejak harga penutupan pada 27 Juli 2021 di harga 1.890. Adapun faktor lain yang menjadi alasan kami untuk mengambil keputusan sell adalah bahwa saat ini saham IRA ada dalam kondisi overvalue. Beban hutang yang tinggi juga akan memberatkan keuangan perusahaan karena berpotensi mengurangi pendapatan. Terakhir, tingginya penjualan kredit akan berpotensi merugikan perusahaan karena risiko piutang tak tertagih. Selanjutnya, kami mengkategorikan risiko berdasarkan tingkat dampak yang ditimbulkan dan frekuensi risiko. Risiko piutang tak tertagih yaitu terlambatnya pembayaran dari BPJS dan pemerintah, sehingga kami memprediksi akan terjadi peningkatan pada piutang tak tertagih perusahaan. Selanjutnya, risiko solvabilitas. Sejak IPO tahun 2019, IRA meminjam dana bank untuk membiayai capex dan kegiatan ekspansi, dengan debt to equity ratio sebesar 120,8% pada tahun 2020. Jumlah rasio ini menunjukkan jumlah hutang tak wajar yang melebihi 100% yang dapat menimbulkan risiko gagal bayar semakin besar. Lalu resiko likuiditas, yaitu terjadi penurunan kemampuan likuiditas perusahaan sebesar 50% pada tahun 2020 dengan current ratio sebesar 1,75 kali dan cash ratio sebesar 1,74 kali. Walaupun angka ini masih termasuk aman, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan yang cukup besar. Selanjutnya, rasio fluktuasi kurs. 90% bahan baku farmasi merupakan impor, sehingga sangat dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang dapat berdampak pada kegiatan operasional dan stabilitas profitabilitas di waktu tertentu. IRA menerapkan prinsip GCG dengan memiliki beberapa tujuan seperti yang terlihat pada layar. IRA sendiri memiliki beberapa perangkat perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi, hingga akuntan publik, dengan persentase tingkat kehadiran rapat sebesar 100%. Dari keseluruhan analisis yang telah kami lakukan, berikut merupakan kesimpulannya. Sejak awal tahun 2020, kondisi ekonomi secara global mengalami penurunan dan berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk sektor farmasi. Namun, pada akhir tahun 2020, sektor farmasi mengalami pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya karena peningkatan permintaan produk kesehatan dan berimbas pada IRA. Pemulihan tersebut tercermin pada rasio keuangan IRA yang meningkat seperti earning per share, return on equity, hingga net asset. Namun, peningkatan positif ini diikuti dengan rasio liabilitas yang juga meningkat hingga 200%. Tidak hanya itu, terdapat juga asumsi bahwa perbaikan kinerja keuangan perusahaan hanya bersifat sementara, sehingga sulit untuk memprediksi pertumbuhan yang konsisten di masa mendatang. Berdasarkan pertimbangan dan analisis akhir yang sudah kami lakukan, maka kami memutuskan untuk sell terhadap emiten IRA dengan target downside sebesar minus 59% di level harga Rp773 per lembar saham. Keputusan ini juga didukung dengan kondisi saham IRA yang saat ini masuk dalam kategori overvalue. Sekian pemaparan hasil analisis kami terhadap emiten IRA. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih.